jemaat yang baru dibangun oleh Paulus, tetapi mereka diberi karunia-karunia. Ya, padahal mereka belum dewasa rohani. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Korintus, kita tahu bahwa banyak masalah di situ. Ya, banyak masalah. Paulus bilang kamu belum dewasa secara rohani, tapi mereka menerima karunia. Nah, itulah sebabnya jangan sampai kita salah. Ya, jadi memang bisa juga diberikan kepada orang yang sudah dewasa rohani, ya, tetapi bukan berarti kalau seseorang itu diberi karunia, maka dia pasti sudah dewasa rohani, belum tentu. Mungkin saat itu memang dia membutuhkan, ya, maka Tuhan bisa memberikan, ya. Nah, sekarang kita maju terus, ya. Kita mau melihat yang lebih jauh adalah macam-macam karunia Roh Kudus, ya. Nah, setelah saya katakan tadi bahwa karunia Roh Kudus itu ada 9, ya, 9 karunia Roh Kudus, ya. Itu bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12, ya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya tidak bacakan, saya langsung nanti akan sampaikan aja, dari Bapak Ibu bisa membaca itu di dalam ayat yang ke-7, 1 Korintus 12, mulai ayat ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ya. Ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, dan selanjutnya ditulis di situ karunia-karunia tersebut, dan ditutup dengan ayat 11, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, jadi ada 9 karunia Roh Kudus, dan 9 itu bisa kita bagi menjadi 3 kategori. Ya, 3 kategori. Kategori pertama, jadi tiap kategori berarti ada 3 karunia, ya. Nanti kita akan lihat lebih detail, ya. Kategori pertama itu adalah karunia penyingkapan. Ya, karunia penyingkapan atau disebut karunia hikmat. Ya. Nanti kita akan lihat ada 3 yang termasuk di sini. Jadi karunia penyingkapan ini menyatakan kepada kita satu hal, bahwa Roh Kudus itu Maha Tahu. Ya. Saudara tentu masih ingat di sesi yang pertama, ya, sudah saya paparkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah pribadi yang ketiga dari Tritunggal Allah. Dia mempunyai sifat-sifat keilahian, ya. Nah, kategori yang kedua disebut karunia pengungkapan. Pengungkapan, diungkapkan dengan kata-kata, atau disebut karunia bicara, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Roh Kudus itu Maha hadir. Ya, dia hadir dimanapun kita berada. Ketika karunia pengungkapan ini, ya, dinyatakan, maka di situ kita melihat kehadiran Allah. Bahwa dia hadir di tempat itu. Ya. Dan kategori yang ketiga disebut karunia kuasa. Ya, dari kata kuasa kita tahu bahwa Roh Kudus itu Maha Kuasa. Jadi lengkap. Dari 9 karunia ini kita melihat bahwa, ya, sifat-sifat keilahian dari Roh Kudus dinyatakan, bahwa dia Maha Tahu, dia Maha Hadir, dan dia Maha Kuasa. Ya. Nah, sekarang kita mari melihat lebih detail, ya. Yang pertama yaitu karunia penyingkapan atau hikmat. Ada 3 karunia di sini, yaitu karunia perkataan hikmat, karunia perkataan pengetahuan, karunia membedakan roh. Ya. Jadi 3 hal ini nanti menyatakan bahwa Allah itu penuh dengan hikmat, dia Maha Tahu. Ya, dia tahu segala sesuatu. Nah, kategori yang kedua ada 3 juga, yaitu karunia bahasa roh,
karunia menafsirkan bahasa roh, dan karunia nubuat. Ya, kalau Bapak Ibu enggak nutut catat, enggak usah bingung, dengarkan saja ya, karena semua nanti akan ada makalahnya ya. Dan yang ketiga, sudah saya katakan tadi adalah kategori karunia kuasa yang menyatakan bahwa Allah kita, Roh Kudus yang menyertai kita itu maha kuasa. Itu terdiri dari tiga, yaitu iman, kesembuhan, dan mujizat. Ya. Oke, sekarang kita siap ya. Bapak Ibu siap-siap untuk kita melihat karunia ini satu persatu. Ya, kita sekarang masuk dalam karunia-karunia, berarti kita sudah masuk dalam sesuatu alam supranatural ini. Ya, makanya kalau kita penuh Roh Kudus itu kita dibukakan kepada satu alam baru, alam supranatural, alam adikodrati, ya, alam yang belum pernah atau tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ya, itulah salah satu mengapa kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, membuka kita, wawasan kita, mencelikkan mata rohani kita untuk kita masuk dalam sebuah alam supranatural. Nah, mari kita sekarang masuk kepada karunia yang pertama, yaitu karunia perkataan hikmat. Tadi sudah saya katakan, ya, karunia ini termasuk dalam kategori karunia penyingkapan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudaraku, ya, ada beberapa hal yang harus kita mengerti, ya, tentang karunia perkataan hikmat. Ini bukan karunia hikmat, ya. Jadi sekali lagi Alkitab berkata karunia perkataan hikmat. Ya. Jadi ada saat-saat tertentu Roh Kudus menolong kita sehingga kita bisa menyampaikan kata-kata yang berhikmat, yang bukan berasal dari kecerdasan kita. Ya. Jadi ini bukan hikmat manusia ini sudah. Ini bukan, sekali lagi, bukan karena kita cerdas, karena kita pintar, tidak. Benar-benar ini adalah hikmat dari Allah. Ya, saya banyak mendengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman saya sepelayanan dulu ya, bagaimana ketika mereka di gereja, mereka diresolusi, mereka diperadabkan kepada pemerintah dan sebagainya. Saat itu mereka bisa mengucapkan kata-kata yang benar-benar penuh dengan hikmat. Ya, jadi ini adalah hikmat dari Allah, hikmat adikodrati untuk memberikan solusi dalam menghadapi masalah-masalah yang sulit, yang pelik, yang tidak bisa kita pecahkan dengan pikiran kita, ya, untuk menguraikan kekusutan. Ya, kadang-kadang kita menghadapi masalah itu seperti benang, ya, kusut, benang yang sudah jadi satu, nggak tahu mau diuraikan dari mana ini. Ya, disitulah kita butuh, ya, karunia ini. Nah, karunia ini sangat berguna dalam pelayanan konseling, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melayani konseling, lalu kita diberi karunia perkataan hikmat itu, perkataan kita bisa menolong orang itu. Mungkin sepatah dua patah kata bisa memberikan pencerahan kepadanya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat dua contoh berikut ini. Ya, bagaimana itu? Nah, Bapak Ibu tahu cerita ini bukan? Ya, di mana satu saat, ya, Salomo diperhadapkan kepada masalah yang sangat sulit. Dua ibu yang rebutan bayi. Bagaimana sekarang? Ya. Sulit bukan? Saya pikir ini bagaimana caranya membedakan ini. Mau dilihat dari wajahnya tidak mungkin, karena masih bayi, saudara. Tapi di situ Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ya, kita tahu bagaimana Salomo memecahkan dengan cara yang nggak masuk akal. Dia bilang ambil pedang, ya, daripada ribut-ribut kita bagi dua saja. Kan nggak masuk akal ini berarti sebenarnya. Tapi justru, ya, apa yang diucapkan itulah yang menyatakan siapa ibu yang asli daripada anak ini. Ya, sampai orang-orang tercengang. Waduh, luar biasa ini. Jadi ini benar-benar hikmat.
perkataan hikmat bekerja saat itu. Ya, menolong Raja Salomo untuk memutuskan satu hal yang sulit. Nah, seperti ini yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Ya, bagaimana saat-saat kita membutuhkan, Roh Kudus itu akan menolong kita. Makanya mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena kita perlu, ya, perlu pertolongan Roh Kudus. Karunia ini bekerja dalam hidup kita. Nah, contoh yang kedua, yang kalau kita lihat dalam kehidupan Yesus, maka kita bisa melihat berkali-kali Tuhan Yesus itu ditolong oleh karunia ini. Ya, berkali-kali. Sehingga benar-benar orang yang mau menjebak Tuhan Yesus, yang mau berbuat jahat, yang mau mendiskreditkan Tuhan Yesus, benar-benar mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, satu saat Tuhan Yesus juga diperhadapkan dengan masalah yang sulit. Ya, ditanya, menurut Rabi, menurut Anda, perlu enggak kita ini bayar pajak ke kaisar? Sulit bukan? Kalau dia bilang perlu, maka orang-orang akan berkata, wah, berarti Tuhan Yesus ini pro Roma. Kita tahu orang Yahudi sangat benci sekali dengan penjajahan Roma waktu itu. Ya toh? Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, nggak usah bayar pajak, wah, dia akan disalahkan. Dia akan difitnah bahwa dia menentang kaisar. Lalu bagaimana caranya? Tuhan Yesus mengatakan perkataan hikmat. Dia berkata, bawa sini itu. Ya, uang. Dan lihat ini gambar siapa? Gambar kaisar, katanya. Ya sudah, kembalikan apa yang kaisar punya, tapi apa yang Allah punya, kembalikan kepada Allah. Yang kaisar punya, kembalikan kepada kaisar. Bapak Ibu mengerti nggak apa yang Tuhan Yesus katakan? Sebenarnya Tuhan Yesus sedang menegur mereka. Ya kalau uang memang gambarnya kaisar. Tapi siapa gambar Allah itu? Tidak lain adalah kita sendiri. Ya, manusia itu diciptakan dengan gambar Allah. Seharusnya kita ini mengembalikan diri kita kepada Tuhan. Jadi kalau mereka mengerti sebenarnya Tuhan Yesus ini bukan sekedar menjawab apa yang menjadi pertanyaan mereka, tapi sekaligus Tuhan Yesus sedang menegur mereka. Ya, luar biasa bukan? Nah, inilah perkataan hikmat. Ya. Dan gitulah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Salah satunya adalah perkataan hikmat. Nah, sekarang kita melihat yang kedua. Karunia perkataan pengetahuan. Nah, perhatikan di sini, bukan karunia pengetahuan ya, bukan ya. Tapi karunia perkataan pengetahuan. Kalau dalam terjemahan lama, dipakai kata karunia perkataan marifat, hikmat dan marifat. Ya, jadi marifat ini benar-benar pengetahuan yang dari Tuhan. Bukan hasil kita belajar, hasil kita menganalisa. Ya tentu kita perlu belajar, semua kita harus belajar ya. Tetapi yang dinamakan karunia perkataan pengetahuan ini benar-benar adalah sebuah marifat, sebuah pengetahuan adikodrati yang kita tidak tahu sebenarnya. Kita tidak tahu. Tetapi akhirnya Tuhan singkapkan. Ya. Jadi ini adalah karunia untuk apa? Untuk menyingkapkan, untuk menyelidiki perkara-perkara yang tersembunyi guna memberikan nasihat, teguran, koreksi, dan lain sebagainya. Jadi perlu kita ketahui bahwa 3 karunia ini ya, yang termasuk dalam karunia penyingkapan ya, karunia hikmat ini biasanya dimiliki oleh gembala-gembala. Ya, makanya selalu Tuhan itu memberitahu. Ya. Bukan saya menakut-nakuti Bapak Ibu ya. Jangan lalu takut dengan saya, waduh. Saya berbuat apa nanti Om Simon tahu. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Ya, dalam saya bisa memberikan beberapa kesaksian yang luar biasa. Ya, cuma malam ini mungkin kita tidak bisa bicara panjang lebar ya, karena kita ini cukup banyak materinya, ya.
Tapi Tuhan benar-benar menyatakan saat kita tidak tahu, tapi Tuhan bisa memberitahu. Itu karunia pengetahuan. Coba saya berikan contoh supaya lebih jelas. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu ini kasus ini ya. Di dalam Yosua pasal 7 ada kasus namanya kasus Achan. Ya, Achan, ya, dia menyembunyikan barang-barang dari kota Yeriko, bukan? Seharusnya barang itu harus dimusnahkan. Tapi ketika dia lihat ada emas, ada perak, ada pakaian, kain yang mahal-mahal, dia ambil itu, dia sembunyikan. Di mana dia sembunyikan? Di dalam kemahnya, di bawah tanah, Bapak Ibu. Ya, ditutup, dia gali lubang, dia tutup, dia atasnya dia kasih lagi lapisan mungkin permadanit atau apa supaya tidak ada yang tahu. Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Ya, Tuhan memberitahu kepada Yosua. Yosua, ada orang yang sudah mengambil barang-barang yang seharusnya dimusnahkan. Ya, nah itulah sebabnya akhirnya kita tahu bahwa akan ya dihukum karena perbuatannya itu mencelakakan banyak orang. Ya. Nah sekarang kita lihat contoh yang kedua, Ananias dan Safira. Bapak Ibu tentu masih ingat ceritanya, bukan? Ananias dan Safira sama, ya. Mereka tidak jujur, mereka berdusta kepada Roh Kudus. Tidak ada yang tahu. Mereka pikir siapa yang tahu? Ya. Tapi sekali lagi Roh Kudus itu Maha tahu. Ya, dia Maha tahu. Petrus dia mendapat karunia marifat ini, dia tahu bahwa Ananias sudah berbohong. Dia berkata, kamu sudah berdusta Ananias. Dan Ananias saat itu juga dia jatuh dan meninggal. Dan tidak lama kemudian Safira juga sama, ditanya oleh Petrus, apa betul ini seluruh uang yang hasil penjualan tanah? Iya betul segitu Pak. Dan Petrus bilang, kamu juga sudah berdusta. Safira saat itu juga mati. Ngeri ya. Kalau Roh Kudus dinyatakan itu, kita benar-benar tidak bisa main-main lagi. Ya. Jadi kita melihat di sini betapa ya luar biasanya Roh Kudus itu. Makanya sebagai anak Tuhan, kita harus belajar ya, hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita maju lagi. Sebenarnya saya tidak bisa memberikan contoh-contoh lebih jauh ya, karena nanti waktu ya. Sekarang kita melihat kepada karunia membedakan roh. Jadi kita masih dalam lingkup kategori karunia penyingkapan ya, karunia hikmat. Nah, karunia membedakan roh ini sangat penting. Mengapa saya katakan sangat penting? Karena ini adalah saat-saat di mana ya kita melihat banyak sekali pengajaran-pengajaran yang beredar. Guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, seperti yang dikatakan oleh Alkitab sekarang sudah banyak. Makanya kita harus memiliki karunia membedakan roh. Ya, jadi karunia membedakan roh itu untuk mendeteksi roh apa yang sedang bekerja pada diri seseorang atau dalam situasi tertentu. Apakah itu roh Allah, apakah itu roh manusia, atau roh iblis yang sedang bekerja. Ya, jadi kadang-kadang itu beda-beda tipis. Nanti kita akan lihat contohnya, kita akan tahu. Ya. Nah, penting bagi gereja di akhir zaman agar kita tidak mudah disesatkan. Ya. Jadi tanpa kita memiliki karunia membedakan roh ini, kita bisa disesatkan. Dan firman Tuhan berkata bahwa ya nanti satu saat dikatakan antikris, dia akan muncul dengan berbagai tipu daya, mujizat-mujizat yang luar biasa untuk menyesatkan orang-orang benar. Makanya kita perlu sekali ya memiliki karunia membedakan roh ini.
1 Yohanes pasal 4 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, itu sebabnya kita butuh karunia ini. Nah, saya berikan 2 contoh juga. Yang pertama, dalam Kisah pasal 8. Ya. Di sana diceritakan bahwa satu saat ya, Petrus dan Yohanes ya, mereka menginjil di Samaria. Nah, sebelum mereka menginjil di situ, Filipus telah menginjil dan banyak orang bertobat. Salah satunya ada yang bernama Simon. Ya, Simon ini sebenarnya seorang dukun, penyihir, tapi dia bertobat, bahkan dibaptis. Wah, luar biasa bukan? Ya, karena banyak juga orang mengatakan, wah, ada dukun ini, dukun itu, ya bertobat. Ya, tapi kita lihat lebih dahulu, harus kita lihat lagi. Nah, apa yang terjadi ketika Petrus dan Yohanes diundang, lalu mereka berdoa untuk orang-orang Samaria, dan orang-orang Samaria dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, kita sudah lihat tuh di sesi yang sebelumnya, bukan? Lalu muncullah wajah Simon yang sebenarnya. Dia berkata apa? Pak Petrus, Pak Yohanes, ya, saya ada uang di sini. Tolong berikan kepada saya karunia itu, ya, supaya saya kalau berdoa orang-orang juga bisa penuh Roh Kudus. Muncul kan? Ya. Dan di situ kemudian Petrus berkata, kamu ini hatimu pahit seperti empedu, kamu harus bertobat. Petrus bisa melihat roh apa yang ada di dalam diri Simon ini. Ya, kelihatannya dia bertobat, tapi rohnya masih dikuasai oleh roh iblis, roh ketamaan, dan sebagainya. Ya. Ini karunia yang luar biasa, ya. Satu cerita lagi di dalam Kisah Rasul 16, ya. Waktu Paulus dan Silas menginjil di Filipi. Dikatakan di situ ada seorang anak wanita, ya, dikuasai oleh roh tenung, dikatakan. Bagaimana anak wanita ini? Bapak Ibu tahu? Mereka mempromosikan Paulus dan Silas. Ya. Jadi Paulus dan Silas kemana orang ini ikut dan selalu berkata, wah ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Dengarkan dia, ya. Ini orang-orang yang memberitakan kebenaran dan sebagainya. Hebat bukan? Iblis bisa mempromosikan hamba Tuhan. Apa enggak hebat? Ya, orang benar belum tentu mempromosikan, tapi ini iblis, ya, orang yang dipakai iblis bisa mempromosikan Paulus dan Silas. Ya, tetapi Paulus dan Silas tahu, dia tahu ini bukan roh yang benar, ini bukan roh dari Tuhan, tetapi ini adalah roh dari iblis. Itulah sebabnya Paulus dan Silas dia menengking dalam nama Yesus, keluar. Dan anak wanita itu seketika itu dia dilepaskan dari cengkraman iblis. Tapi Paulus dan Silas juga harus bayar mahal, ya. Mereka akhirnya di penjara, disiksa di penjara. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa betapa karunia ini bisa membedakan apa yang sedang bekerja. Makanya kita butuh. Ya, jadi sekali lagi 3 karunia ini, ya, hikmat, marifat, membedakan roh. Ya, ini adalah karunia penyingkapan, menyingkapkan yang tersembunyi. Karunia hikmat, ya. 3 karunia ini biasanya menyertai hamba-hamba Tuhan, khususnya gembala-gembala sidang. Ya, disertai dengan 3 karunia ini untuk bisa mengerti, bisa membedakan, bisa menolong sidang jemaat. Oke? Sekarang kita masuk kepada kategori yang kedua, yaitu karunia pengungkapan, yang terdiri dari 3 juga, roh, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan nubuat. Oke, coba kita lihat yang pertama.
karunia berbahasa roh. Nah, kita harus bedakan karunia bahasa roh dengan bahasa roh sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus. Nah, banyak orang yang salah di sini. Ya, karena orang hanya mengerti oh bahasa roh itu ternyata karunia. Kalau karunia berarti tidak semua orang bisa. Ya. Kalau gitu berarti tidak semua orang perlu berbahasa roh. Nah, ini yang membuat banyak orang salah. Kita sedang bicara tentang karunia, bukan tanda ya. Tanda itu sudah kita bicarakan sesi ketiga. Ya. Kalau tanda bahasa roh itu harus ya dimiliki oleh setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus. Tandanya adalah berbahasa roh, itu sebagai tanda. Nah, berikutnya baru masuk ke dalam karunia. Ya. Jadi sekali lagi harus kita bedakan antara bahasa roh sebagai tanda kepenuhan dan bahasa roh sebagai karunia. Kalau bahasa roh sebagai tanda kepenuhan, itu setiap orang yang penuh Roh Kudus, dia pasti dan harus memiliki tanda ini, bahasa roh. Ya. Nah, kemudian ketika orang itu diberi karunia bahasa roh, maka dia akan mendapatkan karunia ini secara khusus. Ya. Bentuknya bagaimana? Hampir sama memang, tapi tujuannya lain. Kalau bahasa roh sebagai tanda, itu dikatakan untuk membangun diri sendiri. Membangun diri sendiri. Tapi bahasa roh sebagai karunia, itu bahasa rohnya bisa membangun jemaat. Nah, memang untuk membedakan ini tidak mudah. Mungkin Bapak Ibu ya nanti mulai bertanya bagaimana cara membedakannya. Nanti kita bicarakan kemudian ya. Tetapi kita harus tahu bahwa ini dua hal yang hampir sama tetapi tujuannya lain ya. Nah, untuk itu kita harus tahu bahwa karunia bahasa roh itu biasanya disertai dengan menafsirkan bahasa roh. Nanti yang berikutnya ini. Ya. Jadi karunia menafsirkan bahasa roh itu ya satu paket dengan bahasa roh, karunia bahasa roh. Dan ketika bahasa roh itu ditafsirkan, maka bahasa roh itu menjadi berguna. Paulus berkata, bahasa roh yang ditafsirkan itu nilainya sama dengan nubuat. Ya. Nah, supaya kita lebih jelas, kita langsung aja masuk yang berikut ini ya, yaitu menafsirkan bahasa roh. Jadi karunia bahasa roh dengan karunia menafsirkan bahasa roh itu sebenarnya satu paket. Makanya kalau orang diberi karunia bahasa roh, dia harus berdoa, dikatakan oleh Rasul Paulus, dia harus berdoa supaya dia diberi juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Sehingga apa bahasa roh itu menjadi berguna, bermanfaat. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengerti? Tidak bisa mengerti. Tetap tidak bisa mengerti. Ketika bahasa roh itu ditafsirkan, baru bahasa roh itu membangun jemaat. Ya. Nah, perhatikan yang saya katakan menafsir ya, bukan menerjemahkan. Banyak orang salah. Ya. Jadi ini bukan menerjemahkan bahasa roh loh. Ya, kalau menerjemahkan itu kan kita bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Indonesia, itu kata per kata, bukan? Kalau ini menafsir, bukan kata per kata. Jadi jangan nanti Bapak Ibu salah. Oh, coba kamu tafsirkan bahasa rohku ini ya. Laba, apa artinya? Bukan begitu. Ini bukan menerjemahkan ya, tapi menafsirkan. Dari Roh Kudus bekerja, dia memberikan tafsiran melalui hati pikiran orang tersebut sehingga dia bisa menyampaikan ini loh artinya, ini loh pesan yang terkandung di dalam bahasa roh ini. Jadi itu merupakan pesan, bisa singkat, bisa panjang. Ya, jadi menafsir di sini bisa bahasa roh itu panjang, tapi tafsirannya pendek, bisa. Atau sebaliknya bahasa rohnya pendek, tapi tafsirannya panjang, karena itu benar-benar dari Roh Kudus. Tetapi kita harus ingat,
Ya, bagaimanapun juga tetap harus diuji kebenarannya dengan Alkitab. Alkitab itu kebenaran yang tertulis, yang sudah teruji selama ribuan tahun. Ya, karena apa? Bukan Roh Kudusnya salah, bukan Roh Kudusnya tidak sempurna, tapi salurannya ini, kita ini manusia ini kan masih nggak sempurna. Kita harus akui. Ya, bisa saja dalam kita menafsirkan, pikiran kita yang masuk bukan pikiran Roh Kudus, tapi pikiran manusia, tafsiran manusia. Makanya semua harus tetap diuji. Ya, nah, semoga kita ya saat ini mungkin kita dibekali dengan pengertian pengetahuan, ya, tapi kita percaya kalau Roh Kudus bekerja terus, ya, semua karunia-karunia ini tidak, ya, bisa saja atau Tuhan bisa menyatakan dalam gereja kita. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Nah, kemudian yang keenam, karunia nubuat. Karunia nubuat. Jadi 3 ini satu paket, ya, yaitu bahasa roh, penafsir bahasa roh, dan karunia nubuat. Nah, karunia nubuat ini merupakan pesan ilahi yang disampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Jadi kalau karunia nubuat ini langsung. Kalau tadi kita bahasa roh, kemudian ditafsirkan. Ya. Kalau karunia nubuat tidak. Dia langsung perkataan yang bisa dimengerti. Tuhan berbicara ini. Seperti Paulus waktu mau ke Yerusalem, ya toh. Nabi apa itu? Nabi Agabus kalau nggak salah, dia berkata, orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat, akan ditawan. Langsung dia ngomong apa yang akan dialami. Ya, nah ini karunia nubuat ini sudah. Jadi bahasa roh tadi itu kalau ditafsirkan, Paulus berkata nilainya sama dengan nubuat, pesan dari ilahi, pesan Allah. Nah, di sini kita harus membedakan antara nubuat jawatan nabi dan nubuat hasil karunia Roh Kudus. Jadi agak mendalam memang, ya. Tadi kan sudah saya sebutkan di awal pelajaran kita, ada namanya karunia jawatan, ya, ada 5 jawatan, bukan? Salah satunya adalah jawatan nabi, jabatan nabi. Kalau jawatan itu menetap, itu khusus spesial. Tuhan memberikan kepercayaan kepada seseorang, dia diberi anugerah sebagai nabi atau rasul. Kalau Paulus dia tahu, dia cuma 3. Dia rasul, penginjil, guru. Itu Paulus. Dia berkali-kali ngomong, aku dipercaya 3 jawatan. Sebagai rasul, sebagai penginjil, sebagai guru. Dia tidak ngomong sebagai nabi, dia tidak ngomong sebagai gembala. Dia tahu siapa dia. Ya, jadi kalau ini khusus memang. Nah, ada namanya jawatan nabi. Ya, seperti di Perjanjian Lama itu jawatan nabi memang. Nabi Samuel, Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel. Nubuatan mereka adalah nubuatan seorang nabi. Dan nubuatan seorang nabi itu biasanya meramalkan hal-hal yang akan datang. Tapi kalau karunia nubuat, jadi nubuat hasil karunia Roh Kudus, itu tidak menetap. Lain dengan jawatan nabi menetap. Karunia ini fungsinya lain. 1 Korintus 14 ayat 3 berkata, untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Ngerti ya? Nah, ini memang agak sedikit mendalam di sini, ya. Jadi bedakan nubuat sebagai hasil dari jawatan kenabian, ya, itu biasanya berbicara tentang hal-hal yang akan datang, ya, seperti nabi-nabi di Perjanjian Lama, tapi ada nubuat sebagai karunia dari Roh Kudus. Dia bisa berkata-kata, menyampaikan pesan Allah, dan lebih ke arah membangun, menasehati, menghibur. Apakah tidak bisa dia bicara tentang hal yang akan datang? Bisa. Tapi itu jarang. Biasanya dia lebih banyak untuk menguatkan sidang jemaat, menasehati sidang jemaat, menghibur sidang jemaat supaya kuat. Ya. Nah, perhatikan juga, sekali lagi, Bapak Ibu kita harus dewasa,
Karunia-karunia tetap tidak bisa menggantikan kedudukan firman Allah. Kita harus tetap berpedoman berpedoman kepada firman Tuhan. Seringkali kekacauan dalam gereja terjadi ketika orang tidak mengerti hal ini. Ya, saya pernah mengalami itu waktu di Taiwan. Ya, saya pernah alami datang di sebuah atau beribadah di sebuah gereja di mana karunia nubuat ini bekerja. Ya, akhirnya karena mereka tidak mempunyai dasar yang kuat, akhirnya tambah kacau. Bukan tambah membangun, tambah kacau. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus pasal 14 itu Paulus berbicara panjang lebar tentang karunia ini. Supaya tidak terjadi kekacauan. Jadi tetap kita tidak boleh melebihi firman Tuhan, ya. Firman Tuhan tetap harus jadi patokan, harus jadi pedoman. Jangan sampai karena waduh orang ini punya nubuat lalu perkataannya seolah-olah perkataannya seperti perkataannya Tuhan. Tidak. Jangan salah. Kita ini tetap manusia daging. Kita bisa salah, tapi kalau firman tidak bisa salah. Ya, jadi jangan sampai kita mengagung-agungkan, ya, mendewa-dewakan, mengkultuskan orang yang dipakai Tuhan dengan karunia nubuat seolah-olah dia sudah jadi penyambung lidahnya Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai begitu. Tetap firman Tuhan itu harus menjadi patokan kita. Nah, sekarang kita masuk kepada kategori yang ketiga, yaitu karunia kuasa. Ada 3. Iman, mujizat, iman, kesembuhan, mujizat. Ya, nah ini jelas. Kalau ini sudah kita bergerak di tanda-tanda heran ini, mujizat, tanda heran. Nah, biasanya dipakai dalam penginjilan. Ya, orang yang penginjil itu dipakai Tuhan itu karena karunia ini. Tapi jangan salah, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita melihat, waduh penginjil ini hebat. Misalnya seperti ini, contohnya ya. Misalnya kita lihat Benny Hinn, wah Benny Hinn itu hebat. Padahal ini kalau benar ya, kayak saya tidak tahu juga sih ya. Kalau benar itu mujizat terjadi, kalau benar ini, itu karunia sesaat itu, bukan kemampuannya Benny Hinn. Jangan salah. Ya, kita harus dewasa. Karena karunia Roh Kudus ini situasional. Hanya saat itu dia memang dipakai Tuhan. Dan Tuhan memakai dia dengan tujuan apa? Untuk memuliakan namanya. Memuliakan nama Tuhan sendiri. Bukan memuliakan orang itu. Nah, seringkali yang salah begitu. Baik orang tersebut, ataupun juga kalayak. Ya, kalayak mengagung-agungkan dia, dan dia sendiri merasa dirinya hebat. Nah, jatuh akhirnya. Makanya kita harus tahu. Kita ini masih manusia. Semua yang hebat itu adalah Allah sendiri. Sekali lagi, Paulus tidak bermegah kepada, walaupun dia dipakai Tuhan luar biasa, dia kalau berkata, aku cuma bermegah kepada kelemahanku, atas kelemahanku. Ya, nah, karunia iman, ini bukan iman yang umum ya, bukan iman, semua kita punya iman. Ya, kalau tidak punya iman, kita nggak bisa percaya Tuhan Yesus. Tapi bukan iman itu, tapi iman yang khusus. Ya, berguna dalam pelayanan penginjilan. Tuhan Yesus selama di dunia mengerjakan misinya dengan karunia ini. Karunia iman ini berdiri di atas dasar firman Tuhan. Jadi kita iman itu selalu dasarnya firman. Ya, contoh waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dia memakai firman Tuhan untuk melawan iblis, kan? Ya, waktu Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, dia dengan karunia iman. Dan pohon ara itu seketika itu juga menjadi layu. Paulus waktu di tengah badai, Paulus berkata, aku percaya bahwa apa yang Tuhan firmankan pasti akan terjadi. Dia imani dan akhirnya selamat. Semua orang selamat, padahal perahu itu sudah terombang-ambing di tengah laut lepas, tinggal tunggu waktu saja tenggelam. Tapi kenyataannya semua selamat. Nah, itu iman. Ya, saya agak cepat ya, supaya kita ada sedikit waktu untuk bertanya jawab. Karunia kesembuhan. Ya. Jadi ini kesembuhan yang supranatural. Ya, melebihi hukum-hukum kesehatan.
seringkali muncul bersamaan dengan karunia iman. Jadi 3 karunia ini selalu kolaborasi ya. Tuhan Yesus banyak bergerak dalam karunia ini. Kurang lebih 60% pelayanan Tuhan Yesus di dunia adalah pelayanan kesembuhan. Contoh-contohnya ya. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan mama mertua, ini beberapa contoh saja ya. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan mama mertua Petrus, dipegang saja tangannya, padahal dia sedang demam tinggi, kena COVID ini. ya. Ya, Tuhan Yesus ngomong karena demam tinggi, firman Tuhan. Dipegang oleh Tuhan Yesus sembuh. Nggak usah tunggu waktu, pegang. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, dijamah dalam nama, dijamah, sembuh. Ya, Paulus waktu terdampar di Pulau Malta, ya dikatakan ayah daripada gubernur Pulau Malta yang namanya Publius kena disentri, didoakan sembuh. Ya, jadi ini biasanya menyertai orang yang melayani penginjilan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah karunia mujizat. Jelas dari kata mujizat kita tahu bahwa ini adalah sebuah hal yang supranatural, mengatasi hukum-hukum alam. Ada beberapa contoh di sini ya. Abraham dan Sarah sudah mati secara ilmu medis, sudah tidak mungkin melahirkan anak, tapi bisa melahirkan Ishak. Yosua bisa memberhentikan matahari dan bulan. Itu sudah luar biasa, bukan sampai dikatakan tidak ada seorang manusia yang pernah melakukan itu. Tapi Yosua bisa, dia punya karunia itu. Saat itu Roh Kudus pakai dia. Ya, Yesus berjalan di atas air, jelas melawan hukum fisika, bukan? Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan. Itu sudah tidak mungkin, satu orang aja nggak bisa kenyang kok, 5.000 orang. Belum yang wanita, yang anak-anak. Masih sisa pula. Benar-benar itu mujizat. Yesus membangkitkan Lazarus. 4 hari sudah di dalam kubur. Tapi Lazarus bangkit. Dan masih banyak lagi ya. Jadi inilah Bapak Ibu luar biasanya Roh Kudus. Ya. Kenapa kita rindu dipenuhkan Roh Kudus? Karena kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka karunia-karunia itu bisa dinyatakan dalam hidup kita. Dan semua bisa dipakai, bukan hanya hamba Tuhan saja, bukan hanya pendeta saja, tapi Roh Kudus bisa memberi kepada kita saat kita butuh, bisa terjadi mujizat itu. Ya. Nah, seperti yang Tuhan Yesus katakan di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kata sesungguhnya itu dalam bahasa asli pakai kata amen, amen. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Roh Kudus, bukan karena kita. Ya, kalau kita percaya, kita penuh dengan Roh Kudus, tidak mustahil ya karunia-karunia itu akan dinyatakan melalui hidup kita, melalui kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya.